Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa di acara Street Justice di edisi hari ini. Saya bersyukur boleh menjadi saluran berkat Tuhan lewat program acara ini, dan kiranya menguatkan setiap kita, juga terutama saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang melayani. Dan kali ini saya akan membacakan dasar Alkitab dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Di sana judul perikopnya, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mengikutinya pada waktu itu, bahwa ternyata kita bisa dapatkan roh jahat itu keluar dari manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu kita banyak kali mendengar bahwa orang takut dengan kegelapan, orang takut dengan rumah atau gedung yang kosong, orang takut melewati pohon yang rimbun, atau lewat pekuburan-pekuburan tua, dan lain sebagainya. Orang-orang mengajarkan bahwa di tempat-tempat itu terdapat roh-roh jahat. Namun ternyata Yesus mengajarkan kepada kita kali ini, dia mengatakan bahwa apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ternyata roh jahat itu keluar dari manusia. Mengapa Yesus mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Karena kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5-6, di sana dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, manusia cenderung melakukan hal-hal yang jahat ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata, kata firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan memang tempatnya roh jahat itu sebenarnya bukan di dalam manusia. Sebab pada awalnya Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya Tuhan sendiri. Tetapi manusia telah berubah menjadi gambar dan rupanya iblis. Di mana-mana manusia banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, anak memperkosa ibunya, ayah memperkosa anak kandungnya. Hal itu sudah terjadi di mana-mana dan sudah mungkin dianggap lumrah. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mendapati ada banyak orang-orang yang kaya, tetapi kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada yang mencarinya dengan pesugihan, mencari kalau di daerah Jawa, di Gunung Kawi, di Gunung Kemukus, di tempat-tempat yang dilarang oleh Tuhan. Mereka mencarinya dengan bantuan paranormal, dengan dukun-dukun. Mereka melakukan ritual, mereka melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, dan mereka mendapatkan kekayaan itu. Tetapi pada akhirnya hidup mereka menjadi kacau balau. Keturunan mereka tidak diberkati Tuhan, tercerai-berai. Mereka bercerai, suami istri bercerai, mereka seringkali ditimpa sakit penyakit, tidak sembuh-sembuh penyakitnya,
Saya dapati seperti itu. Karena mereka melakukan perjanjian dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa roh-roh jahat. Mereka mungkin pada saat melakukan ritual, lalu pada waktu-waktu tertentu dengan waktu yang singkat, mereka mendapatkan kekayaan yang mereka inginkan. Karena mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan itu, dan mereka mendapatkan kekayaan yang mereka inginkan, tetapi kekayaan itu menjadi jerat bagi mereka. Sebab mereka melakukan perjanjian dengan roh-roh jahat, dengan kuasa kegelapan. Mereka benar-benar mendapatkan kekayaan, tetapi anak cucu mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam kutuk. Mengapa? Karena kekayaan yang mereka dapatkan, sesungguhnya iblis melakukan pencurian kekayaan dari anak cucu mereka. Sehingga pada saat mereka kaya, itu sebenarnya iblis mencuri kekayaan yang untuk anak-anak dan cucu-cucu mereka. Bahkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu tertimpa kepada keturunan mereka sampai anak cucu yang ketiga dan keempat. Kalau kita baca di dalam hukum ke-10 perintah Tuhan, hukum Taurat, ke-10 perintah Tuhan, di sana mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengganjar bukan hanya kepada mereka, bahkan kepada anak, cucu, keturunan sampai ketiga dan keempat. Tetapi kasih setianya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yang kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mendapati banyak orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Bukan karena kesalahan mereka, tapi juga karena kesalahan dari penurun-penurun mereka, baik ayah mereka secara langsung atau kakek nenek buyut mereka yang melakukan perjanjian dengan kuasa kegelapan, penyembahan berhala. Mereka mungkin punya kekuatan supranatural dalam hal yang negatif di dunia kegelapan. Dan kita lihat, saya mendapati bahwa orang-orang yang melakukan itu anak cucunya ada yang mengalami kecelakaan, ada yang sampai puluhan kali mengalami kecelakaan. Bahkan mereka melakukan pekerjaan, tetapi hasilnya mereka tidak menikmatinya, sebab mereka mengumpulkan hasil seperti mengumpulkan di pundi-pundi yang berlubang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetapi setelah saya bersama dengan teman-teman dalam pelayanan kelepasan, kami melakukan konseling, dan secara rohani kami melakukan diagnosa rohani. Kami mengkonseling mereka, mereka melakukan ritual di tempat-tempat tertentu, bahkan bukan hanya satu tempat, tapi di banyak tempat. Maka saya bersama dengan tim melakukan doa pemutusan perjanjian dengan kuasa kegelapan. Tentu bersama dengan orang yang melakukannya, sepakat dengan orang yang melakukannya. Jadi kami dan orang tersebut yang kami layani juga sepakat dengan Tuhan bahwa mereka kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan memutuskan hubungan atau ikatan perjanjian dengan roh-roh jahat, dengan kuasa-kuasa kegelapan yang pernah mereka lakukan di waktu-waktu yang lampau. Dan setelah kami bersama-sama melakukan pemutusan ikatan perjanjian itu dengan kuasa kegelapan, mereka merasakan kelegaan, mereka merasakan kemerdekaan, dan tentunya mereka menyerahkan apa yang sudah mereka terima, seperti benda-benda pusaka. Ada keris-keris yang sering saya bakar bersama dengan tim. Saya bakar, ada batu-batu yang berisi dengan kekuatan-kekuatan supranatural dari dunia kegelapan. Kami hancurkan batu-batu, berhala-berhala, patung-patung yang dilarang oleh Tuhan untuk ada tinggal di rumah-rumah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu bukan orang-orang di luar Tuhan, tetapi orang-orang yang rajin ke gereja, tetapi mereka mendapatkan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh karena mereka melakukan ritual-ritual tersebut di masa yang lampau. Tetapi setelah kami memutuskan dan kami mendoakan doa kelepasan, maka mereka mendapatkan kelegaan. Mereka tahu bahwa hal-hal seperti itu mendukakan hatinya Tuhan, seperti yang tertulis
di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ke-6, sebab hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang yang melakukan ritual-ritual, orang yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala adalah orang-orang yang memilukan hatinya Tuhan. Bukan hanya sedih, Tuhan tidak hanya sekedar sedih, tetapi Tuhan sangat pilu hatinya, sebab Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan, supaya manusia menyembah Dia, supaya manusia berbakti kepada Tuhan, supaya manusia mengasihi Tuhan. Tetapi manusia lebih mengasihi dunia ini, lebih mengasihi harta benda, lebih mengasihi kekayaan, sehingga mereka terjebak dan terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dijelaskan di Matius pasal 12 tadi bahwa roh-roh jahat itu mencari tempat-tempat yang tandus, mengembara di tempat-tempat yang tandus dan mencari perhentian. Ternyata roh jahat itu mencari perhentian. Bukan hanya umat Tuhan, bukan hanya juga Tuhan punya hari perhentian yaitu hari Sabat, tapi roh jahat meniru Tuhan. Tetapi di sini bahwa roh jahat karena tidak mendapatkan tempat, maka roh jahat kembali kepada orang yang pernah ditinggalinya. Dia keluar dari sana karena sudah diusir. Tetapi ketika orang itu kembali mencoba untuk mengikatkan dirinya lagi, maka bukan hanya roh jahat yang satu itu yang akan datang, tetapi ada 7 roh jahat yang lain yang akan diajak untuk tinggal di dalam orang itu, dan keadaan orang tersebut akan menjadi lebih buruk, kata firman Tuhan di situ ya. Dan di sana dikatakan, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian-kesaksian. Ada orang yang sudah doakan berkali-kali oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pendeta-pendeta. Tetapi kenapa hidupnya masih terikat? Sebab ikatan perjanjiannya belum dilepaskan, sehingga masih terikat. Manusia masih terikat dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan masih punya tempat di dalam orang itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seringkali kami dapati ketika kami sudah melayani orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, kami sudah doakan, kami sudah melepaskan bahkan jimat-jimat yang dipunyai di rumah-rumah mereka, cincin-cincin yang berisi dengan kekuatan-kekuatan gaib, benda-benda pusaka yang mereka dapatkan dan mereka simpan. Itu mereka serahkan kepada kami dan kami membakarnya, kami menghancurkannya, kami membinasakannya. Tetapi yang lebih penting bukan itu, tetapi orang tersebut harus mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Mereka harus membaca, mendengarkan firman Tuhan, supaya iman mereka menjadi kuat. Sebab hanya dengan iman yang kuat, iblis bisa dikalahkan. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Melawan iblis bukan dengan kekuatan dari hidup kita, kepandaian kita, kepintaran kita. Mungkin kita bisa menafsirkan firman Tuhan. Kita tahu, kita punya hikmat. Bukan. Roh jahat bisa diusir dengan iman yang teguh. Kalau iman kita teguh, maka kita mampu mengusir, bahkan mengalahkan kuasa kegelapan. Itu yang bisa saya bagikan kali ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom.